Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau lanjutin review episode 6 The Devil Judge. Mohon maaf ya bila ada salah kata istilah hukumnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Elia membangunkan Gaon. Dia tidak bisa tidur karena terus memikirkan Johan yang belum pulang hingga selarut ini. Gaon tersenyum melihat Elia yang gelisah itu. Elia pun memberitahunya kalau sifat Johan itu dingin sejak kecil, hingga membuat pembantu yang suka dengannya melompat dari lantai 2. Ditambah kecelakaan ayahnya dan juga dia. Di sisi lain, Johan yang mengenali kalau Sun Ah itu pembantu itu mengatakan kalau Sun Ah masih tetap orang yang sama dan masih orang yang tidak tahu diri. Flashback saat Sun Ah masih bekerja di rumah Johan dan dia yang terus berusaha dekat dengan Johan hingga kejadian Sun Ah yang terjatuh dari lantai 2. Sun Ah meminta Johan untuk menjauh dari yayasan. Dia tidak suka Johan menghancurkan peternakan domba yang dikerjakan banyak orang. Johan mengerti kalau yang dibicarakan Sun Ah itu proyek rumah impian. Tapi Johan tidak takut ancaman Sun Ah karena tidak ada orang yang ingin dia lindungi. Sun Ah kesal, dia pun menyuntikkan obat tidur ke Johan. Melihat di tangannya ada kalung ibu Ishak, dia pun mulai ingin mencari siapa orang yang disembunyikan oleh Johan. Sun Ah meminta Jae-hee untuk mengembalikan Johan ke rumahnya. Jae-hee bingung kenapa tidak langsung saja diakhiri di sini. Tapi Sun Ah memiliki maksud lain ke Johan. Di rumah, Gaon bertanya tentang Elia yang tidak percaya akan Johan. Elia berkata kalau saat dia berumur 12 tahun, dia meretas komputer Johan secara tidak sengaja dan menemukan surat pembatalan donasi yang telah disiapkan Johan seminggu sebelum kebakaran ayahnya. Johan sadarkan diri. Dia menyadari kalau kalung Ishak telah hilang. Johan melihat Gaon dan Elia yang tertidur karena menunggunya. Johan mencari Elia di seluruh rumah tapi tidak menemukannya. Dia sangat marah saat tahu Gaon membawa Elia keluar untuk menemui So-hyun. Johan secepat mungkin menjemputnya dan mengantarnya pulang. Gaon dan So-hyun terkejut melihat kemarahan Johan. Sebegitu protektifnya Johan ke Elia. Sun Ah memulai aksinya. Dia menggunakan Menteri Cha untuk menekan grup Minbo dan Saram Media agar menyerahkan semua tanah yang telah mereka beli melalui dana pinjaman ke yayasan. Bila tidak, Menteri Cha akan meminta kejaksaan untuk menyelidikinya. Mereka yang ketakutan pun menyetujuinya. Sun Ah sangat puas akan hasilnya. Melihat kalung Ishak, dia pun mulai teringat Johan dan akan mulai mencari orang itu. Memberitahu asistennya kalau Sun Ah sudah bergerak. Asisten pun meyakinkan akan memperketat keamanan dan akan mengawasi gerak-gerik Sun Ah. Gaon memberitahu So-hyun untuk segera bersembunyi karena Johan mulai curiga. Di saat itu, dia melihat Jae-hee mengikuti mobil Min Jung-ho. Jae-hee memotret pertemuan Min Jung-ho dengan seorang pria. Gaon yang melihatnya langsung menghentikan aksinya. Tapi Jae-hee melawan dan berusaha meloloskan diri. Gaon pun tidak menyerah dan terus mengejar Jae-hee, hingga Jae-hee pun diselamatkan Sun Ah. Gaon kembali ke tempat Min Jung-ho. Dia menanyakan sebab Min Jung-ho diawasi dan siapa yang telah mengawasinya. Min Jung-ho menduga kalau itu perbuatan Johan, karena dia menemui teman-teman yang memiliki pemikiran yang sama dengan dia, yang merasa tindakan Johan sudah berlebihan. Sun Ah datang ke kantor Mahkamah Agung. Dia ingin mendekati Jinju dengan cara kebetulan. Jinju yang mengenal Sun Ah pun menjadi senang. Sun Ah mulai mengambil hati Jinju dengan mengungkapkan pepatah yang sama dengan Jinju. Sepertinya semua kantor Mahkamah Agung dipasang penyadap suara. Sun Ah pun menyuruh Jinju untuk menjadi seorang yang ambisius dan Jinju pun sudah mulai termakan omongan Sun Ah. So-hyun melihat Jang Ki-yong keluar dari ATM. Dia penasaran akan hal itu. Dia memeriksa bukti penarikan di tempat sampah. Dia pun terkejut melihat jumlah angka yang tertera di sana. Dia pun memberitahu Gaon. So-hyun ingin meminta surat izin penggeledahan rekening Jang Ki-yong. Gaon yang mengira kalau asal uang itu dari Johan,
Dia meminta Sohyun untuk tidak menyelidikinya karena berbahaya, tapi Sohyun tetap bersikeras. Tanpa Sohyun sadari, Jae-hee memotret semua gerak-gerik Sohyun. Sohyun meminta izin ke atasannya kalau dia ingin menyelidiki rekening Yohan karena berkaitan dengan kasus Jang Kyung. Atasannya langsung menolaknya. Sohyun pun menceritakan kelakuan aneh atasannya ke Gaon. Di saat itu, atasannya juga memberitahu asisten Yohan dan asistennya pun memberitahu Yohan akan hal ini. Sohyun memberitahu Gaon kalau Jang Kyung menghilang. Dia mencari ke rumahnya tapi tidak ada. Dia melihat jejak perkelahian. Gaon yang khawatir meminta Sohyun segera pergi dari sana. Tiba-tiba dari arah belakang, seseorang memukul Sohyun hingga pingsan. Gaon bergegas ke rumah sakit melihat Sohyun. Gaon melihat TV yang menyiarkan berita tentang Menteri Cha yang akan menyelidiki Yohan atas kasus dugaan penyuapan saksi untuk memberikan saksi palsu di persidangan. Berita itu pun menyita banyak perhatian media dan masyarakat. Sun-ah yang melihatnya sangat puas akan kerja Jae-hee. An pun menelpon Menteri Cha dan ingin bertemu dengannya. Menteri Cha mengira kalau Yohan akan mengemis padanya, tapi ternyata tidak. Yohan berkata kalau Menteri Cha silahkan mengeluarkan buktinya menjebak Yohan. Menteri Cha tidak peduli akan bukti selama masyarakat ikut serta di pengadilan. Dia bisa memberikan cerita yang meyakinkan masyarakat. Mendengarnya, Yohan tertawa. Karena itu membuktikan Menteri Cha itu ahli dalam memfitnah dan membuat bukti palsu. Menteri Cha pun kesal mendengarnya. Di rapat, Pak Jo menekan Yohan untuk mengundurkan diri karena kasus Jang Kyung, dan dia akan menghentikan siaran langsung persidangan. Yohan dengan tenang diam saja mendengarkannya. Di Mahkamah Agung sudah banyak wartawan menunggu Yohan untuk mengkonfirmasi berita itu. Anggota yayasan yang melihatnya pun sangat senang. Yohan pun memberikan jawaban kalau dia akan bertanggung jawab penuh atas kasus ini, dan dia akan mengatakannya di siaran langsung persidangan. Menteri Cha diberitahu asistennya kalau Yohan mengadakan konferensi pers. Jinju dan Gaon yang melihat situasi Yohan ingin ikut serta, tapi dihalangi Yohan karena dia mengadakan ini sebagai terdakwa, bukan sebagai hakim. Yohan mengakui kalau dia telah memberikan uang ke Jang Kyung. Menteri Cha dan anggota yayasan sangat senang. Tapi tiba-tiba Jang Kyung hadir dan memberitahu wartawan kalau kesaksian dia di pengadilan itu adalah benar. Yohan yang memberikannya uang juga benar, tapi itu dilakukan karena dia telah dipecat oleh perusahaan. Yohan merasa tidak tega bila anak-anaknya tidur di jalanan. Berita itu pun dilihat masyarakat luas. Yohan pun mengambil kesempatan ini untuk meminta masyarakat memilih apakah dia masih pantas menjadi hakim atau tidak. Dan hasilnya, masyarakat banyak mendukungnya. Dan itu membuat Menteri Cha dan anggota yayasan menjadi tidak senang. Yohan segera mengumumkan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh semua orang, yaitu proyek rumah impian milik yayasan. Yohan berkata kalau dia mendapat laporan penyimpangan dana. Semua dana yang terkumpul tidak diberikan sebagaimana mestinya, tapi diberikan ke Pak Seo, Menteri Cha, Presiden, pimpinan Sara Media, dan pimpinan grup Minbu. Yang tidak lain adalah tua dan anggota yayasan. Gaon terperangah tidak percaya. Sedangkan di sisi lain, Menteri Cha dan anggota yayasan terkejut dan panik. Sun-ah melihat Yohan di TV dengan tatapan kesal. Terima kasih sudah nonton videoku sampai habis. Sampai jumpa di episode 7.